Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kak Julia Putri, NIM 1011910032. Saya dari Prodi Manajemen Universitas Internasional Semen Indonesia. Nah, di sini saya akan membahas tentang soal UAS dari mata kuliah Kepemimpinan kelas 5A. Nah, di sini saya akan membahas 7 soal. Untuk soal yang pertama yaitu apakah benar untuk menjadi seorang pemimpin tidak cukup hanya melakukan segala sesuatunya dengan baik? Tidak cukup juga dengan melakukan segala sesuatunya dengan unggul, tetapi harus menjadi seseorang yang story maker. Nah, menurut saya untuk jawaban nomor pertama ini adalah benar. Untuk soal yang kedua yaitu, menurut Kruse 2013, dari berbagai konsep teori, karakteristik dari pemimpin yang otentik adalah self-worth dan tulus memimpin dengan hati fokus pada jangka waktu dan mission driven. Jawabannya adalah benar. Untuk soal nomor 3 yaitu dalam era bisnis global dan disruptif, pertumbuhan normatif saja tidak cukup, tetapi harus growth berkembang dengan strategik, inisiatif yang adaptif dengan perkembangan bisnis antara lain product leadership, customer intimacy, dan operational excellence. Menurut saya jawaban nomor 3 adalah benar. Nah, untuk soal yang nomor 4 yaitu YULK mengelompokkan tim menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu sebutkan keempat jenis tim tersebut. Yang pertama yaitu besaran kelompok, kemudian yang kedua yaitu diferensial status, yang ketiga adalah keragaman keanggotaan, dan yang keempat adalah kematangan emosional. Nah, yang kedua yaitu berikan penjelasan masing-masingnya dan ketetapan dalam implementasinya. Untuk besaran kelompok adalah besaran kelompok adalah kelompok yang besar memungkinkan memiliki informasi yang lebih besar dan ragam perspektif yang lebih luas mengenai sebuah masalah, dan terdapat lebih banyak kesempatan untuk melibatkan semua pihak yang akan terpengaruhi oleh sebuah keputusan. Yang kedua yaitu berikan penjelasan masing-masing dan ketetapan dalam implementasinya. Yang pertama yaitu besaran kelompok. Besaran kelompok adalah kelompok yang besar memungkinkan memiliki informasi yang lebih besar dan ragam perspektif yang lebih luas mengenai sebuah masalah, dan terdapat lebih banyak kesempatan untuk melibatkan semua pihak yang akan terpengaruhi oleh sebuah keputusan. Yang kedua yaitu diferensial status. Perbedaan yang besar dalam suatu anggota dapat menghalangi pertukaran informasi dan evaluasi yang akurat dari suatu gagasan, ide, atau opini dari anggota yang berstatus tinggi memiliki pengaruh yang lebih banyak dan cenderung untuk dievaluasi secara lebih menguntungkan, bahkan ketika status mereka tidak relevan dengan keputusan itu. Yang ketiga yaitu keragaman keanggotaan. Kelompok yang anggotanya beragam akan mungkin menjadi tidak terlalu kohesif karena orang cenderung untuk tidak menerima orang lain yang memiliki keyakinan, nilai, dan tradisi yang berbeda. Dan yang terakhir yaitu kematangan emosional. Kelompok yang memiliki kematangan emosional rendah cenderung untuk lebih memiliki perilaku yang berorientasi diri sendiri yang mengganggu, seperti membuat komentar yang provokatif, melucu, dan membuai, dan perilaku yang agresif atau menginterupsi atau meneriaki anggota lainnya, mengancam atau menghina secara pribadi. Tim kerja virtual adalah tim yang menggunakan teknologi komputer dan sebagainya guna untuk menyatukan anggota yang terpisah secara fisik agar dapat mencapai tujuan bersama. Nah, untuk keunggulannya sendiri yaitu memiliki efisiensi dari segi waktu, kemudian biaya perjalanan, dan mengurangi perbedaan terhadap akses pada tenaga ahli yang dibutuhkan untuk memenuhi suatu tim. Yang kelima yaitu proses manajemen perubahan. Terdapat 3 tahap. Sebutkan ketiga tahap tersebut dan berikan penjelasannya. Ketiga tahap tersebut yaitu yang pertama adalah unfrenzy, yaitu keadaan di mana orang akan menjadi siap sedia untuk memperoleh atau mempelajari
perilaku baru. Yang kedua yaitu changing, terjadi bila orang mulai melakukan percobaan dengan perilaku baru. Orang mencoba perilaku baru dengan harapan akan menaikkan efektivitasnya. Dan yang terakhir yaitu refreshing, telah terjadi bila orang memandang bahwa pola perilaku baru yang telah dicoba selama periode changing menjadi bagian dari orang tersebut. Untuk pertanyaan yang keenam yaitu dalam sesi strategi PT PKG pasca COVID, berikan penjelasan saudara apa yang dimaksud dengan dalam upaya-upaya peningkatan produktivitas dan efisiensi ada maksimalnya atau sangat terbatas. Kemudian mengapa perusahaan perlu terus beradaptasi dengan atau bahkan memimpin perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu voice of customer net menjadi salah satu input improvement. Kemudian yang keempat, ide dan kreativitas tidak memandang level. Yang kelima, how to be a good subordinate. Yang keenam, customer intimacy. Yang ketujuh, product leadership. Dan yang kedelapan, operational excellence. Nah, untuk yang pertama yaitu efisiensi. Efisiensi sendiri merupakan langkah menghemat input dan memperbesar output. Tentu hal ini jika dikaitkan dengan produktivitas memang ada batasnya tergantung dari sumber daya manusia atau SDM. Sebuah perusahaan semakin tinggi kualitas SDM dari perusahaan, maka efisiensinya sangat tinggi dan ada beberapa faktor yang bisa dijadikan acuan kualitas sumber daya manusia meliputi skill, pengetahuan, kemampuan, sikap, dan perilaku. Kemudian yang B adalah supaya perusahaan mampu survive di dalam pasca pasar dan tidak tenggelam oleh pesaing. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang ketiga, kenapa suara customer menjadi salah satu input improvement, karena kita memproduksi barang atau produk adalah untuk bisa dibeli konsumen. Yang keempat yaitu ide dan kreativitas tidak memandang, karena siapapun walaupun dari hierarki terendah pemasukan bisa jadi mempunyai ide inovasi yang benar-benar bermanfaat untuk perusahaan. Yang kelima yaitu bersikap jujur, disiplin, rajin, ramah, dan dapat diandalkan serta mampu menggantikan posisi atasan saat tidak hadir. Kemudian yang keenam yaitu bagaimana kita bisa lebih dekat dengan konsumen, yaitu dengan cara bisa mengenali pelanggan kita terlebih dahulu. Kemudian yang ketujuh yaitu product leadership. Nah, bagaimana produk dapat menjadi unggul, menarik, dan kualitas kepada konsumen, yakni dengan mengandalkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan produk secepat mungkin. Dan yang terakhir yaitu operational excellence terkait dengan eksistensi dan peningkatan produktivitas produk memimpin perusahaan. Kemudian untuk soal yang nomor 7 yaitu membahas artikel. Nah, untuk poin yang pertama, artikel di atas itu menjelaskan tentang strategi yang tepat untuk mengantisipasi merosotnya bisnis perusahaan di saat krisis seperti ini. Nah, menurut saya sendiri dari artikel tersebut sudah cukup, dikarenakan pada artikel sudah menerapkan atau melakukan riset untuk mengetahui pola bisnis yang sedang dilanda saat ini dengan menyiapkan berbagai strategi yang baik. Kemudian untuk poin yang B yaitu menurut saya tim yang cocok adalah tim kerja yang mengelola diri sendiri, karena tim ini bisa menyelesaikan berbagai masalah dan dapat mengimplementasikan berbagai solusi dengan catatan melakukan mapping dan mengevaluasi program. Kemudian yang C, saya kurang paham soal untuk yang C, dan untuk yang terakhir yang D yaitu ada 3. Yang pertama adalah pre-crisis, adalah meniti beratkan pencegahan dan persiapan strategi menghadapi krisis. Kemudian yang B adalah krisis respon, membuat kebijakan terhadap arah bisnis dan menentukan strategi untuk merespon krisis. Dan yang C atau terakhir adalah fast krisis, menerapkan metode-metode penanggulangan krisis sebagai antisipasi dan mengevaluasi aktivitas kerja yang dilakukan selama masa krisis. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.